Shalom Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang bergantung kepada manusia atau bergantung kepada kekuatannya sendiri, sebab dia akan menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang bergantung kepada Tuhan. Karena orang itu dia hanya berserah, hanya diberkati kepada Tuhan. Dan orang itu ketika dia bergantung 100% kepada Tuhan, hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Pohon itu akarnya terus akan merambat mencapai sungai. Dan pohon itu sepanjang tahun itu selalu daunnya selalu berbuah di sepanjang tahun dan daunnya selalu hijau, tidak akan pernah kekeringan. Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang pilih mau bergantung kepada manusia atau bergantung kepada Tuhan. Memang bergantung kepada manusia itu kelihatan, langsung bicara, langsung minta tolong. Tetapi bergantung kepada Tuhan itu tidak kelihatan. Itu butuh penguasaan diri, butuh ketulusan, butuh sungguh-sungguh berdoa, berserah kepada Tuhan dan hidup di dalam apa yang Tuhan mau, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau bergantung kepada manusia itu gampang, datang pada manusia. Saudara-saudara, saya dalam minggu ini saudara, ada yang WA saya. Oma, dia panggil saya Oma. Saya nggak tahu dia siapa, nggak tahu. Dia cuma bilang, Oma, bisa bantu saya. Terus saya tanya dia sama dia, kamu siapa? Saya jemaat, dia bilang. Terus saya bilang, ya udah, saya berdoa untuk dia. Terus dia katakan, Oma, katanya, bukan, saya mau minta bantu dana. Anak saya sakit, saya butuh dana. Saya bilang, Tuhan berkati dia. Puji Tuhan, Tuhan campur tangan. Saudara-saudara, lalu dalam kemarin dia terus dia paksakan saya, bisa Oma kirim dananya, transfernya. Saudara, dan saya menjadi stres. Saya nggak kenal orang itu. Dia katakan jemaat saya pun tidak kenal. Lalu saya blokir HP-nya. Orang ini saudara, dia bergantung kepada manusia. Dia bergantung kepada manusia dan salah satu manusia itu saya. Saya punya prinsip saudara. Saya tidak akan lakukan apapun kalau Tuhan tidak suruh. Kalau dia bergantung sama Tuhan, mungkin Tuhan suruh saya. Kalau Tuhan suruh saya akan lakukan jauh lebih daripada itu. Saudara, dan saya nggak tahu dia siapa. Lalu saya bilang dengan cucu saya Sam rasanya nggak pernah ada jemaat kan tahu, tidak pernah ganggu ama begitu. Kalau itu jemaat itu pasti ada tahu. Mereka melalui FA minta bantuan, pasti FA yang urus, ada bagian yang urus. Kata saya, mungkin bukan jemaat kita. Saudara-saudara, sebaliknya ada yang bergantung kepada Tuhan. Ada dia dulu pernah jemaat sini, waktu anak muda dia sudah pindah ke Jakarta. Dia pindah ke Jakarta, dia punya persoalan, dia punya kredit macet untuk rumahnya yang dia beli di Jakarta, dia bergantung. Jadi itu macet, kebetulan dia pun dengan istrinya menceraikan dia. Posisi dia diceraikan, kredit macet dan kreditnya atas nama dia, rumahnya atas nama istrinya. Kalau dia bayar dengan setengah mati dengan berhutang, itu pun lunas, itu akan diambil istrinya karena nama istrinya dan mereka bercerai. Solusi itu dia selalu bilang sama saya, Ama tolong doa. Saya sudah dalam beberapa bulan asal ketemu tolong doa Ama, dia bilang, Tuhan kasihkan solusi. Saya berdoa dan mengucap syukur asal ketemu, saya bilang lakukan ini, tolong doa, saya doa. Satu hari saudara, Tuhan bilang sama saya,
kamu selesaikan masalahnya. Kamu hubungin istrinya. Kamu tawarkan sejumlah uang kepada istrinya dan suruh istrinya melepaskan hak itu. Dan rumah itu bukan gono gini. Setelah itu, kamu selesaikan kredit macetnya di bank. Setelah selesaikan, lalu selama 2 tahun, kamu bayar angsurannya. Jadi, kamu bayarkan dalam 2 tahun yang kamu lakukan, kamu cuma menolong dia. Dalam 2 tahun kamu bayar tunggakannya, kamu selesaikan bagian istrinya, dan itu dengan notaris hak suaminya, kamu bayar setiap bulan angsurannya sampai 2 tahun. Kalau setelah sampai 2 tahun, orang itu tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa membayar kembali yang sudah kamu tolong, maka rumah itu menjadi milikmu dan engkau yang menyelesaikannya sampai selesai angsurannya. Ketika Tuhan suruh saya panggil dia, saya bilang, Tuhan taruh saya begini. Saudara, apakah waktu Tuhan suruh saya punya uang? Enggak. Tapi kalau Tuhan suruh saya bilang, Tuhan, bagian saya adalah iya, dan bagian Tuhan yang menyiapkan uangnya. Ada bagian yang saya kerjakan dan ada bagian yang Tuhan kerjakan. Lalu saya panggil orang itu, saya ceritakan. Dan orang itu bilang, iya, persiapkan notaris. Saudara, setelah orang itu pun iya, saya pun iya melakukan Tuhan itu. Saudara, bagian menyiapkan uang itu adalah Tuhan. Tuhan siapkan uang untuk kasih ke istrinya tunai. Tuhan siapkan uang untuk bayar seluruh tunggakannya di bank. Bahkan Tuhan siapkan uang untuk setiap bulan boleh bayar. Ini baru bulan Maret. Tapi Tuhan udah siapkan uangnya untuk boleh angsuran rumahnya sampai dengan sampai dengan Mei. Dan itu bukan uang yang sedikit, saudara. Setiap bulan itu 7.500.000. Yang di depan itu ratusan juta. Apakah uang saya? Bukan. Saya cuma lakukan ketika orang itu bergantung kepada Tuhan. Tuhan perintahkan manusia, Tuhan perintahkan saya, dan saya berkata, aku mau Tuhan. Maka giliran Tuhan untuk menyiapkannya, dan saya bicarakan, Tuhan maunya begini, iya. Saudara-saudara, inilah yang firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang bergantung kepada manusia, dan diberkatilah orang yang bergantung kepada Tuhan. Orang yang bergantung kepada Tuhan, dia apapun permasalahannya, dia tidak jemu-jemunya, tidak henti-hentinya, dia berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dia jangan mengharap Tuhan buka langit terus turunkan uang di depan dia. Tidak. Kalau doanya, kalau hidupnya ada perkenanan daripada Tuhan, maka Tuhan bisa perintahkan siapa saja untuk menjadi perantara Tuhan menyelesaikan masalahnya. Inilah saudara, biar tahu bagaimana orang yang bergantung kepada manusia pasti ditolak dan pasti mengalami kecewa. Bagaimana orang yang tidak pernah bergantung kepada manusia bergantung kepada Tuhan. Tuhan akan campur tangan dan ambil alih persoalannya. Kalau Tuhan ambil alih, maka semuanya selesai dengan baik. Setelah mendengarkan video ini, saudara ketika punya persoalan, ambil keputusan. Jangan pernah bergantung kepada manusia, siapapun manusianya, jangan pernah bergantung kepada dia. Bergantunglah 100% kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur caranya. Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan, perkenananmu di hadapan Tuhan akan membuahkan hasil. Yang percaya dan mengambil keputusan, berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidupku bergantung kepada Engkau 100%. Maka bersama-sama dengan saya katakan, amin.